Tidak bisa dipungkiri jika ketegangan yang semakin meningkat antara kedua kekuatan militer negara terbesar di dunia ini akan mencapai titik baliknya yang tidak berkesudahan jika tidak ada negara penengah yang segera menghentikan. Sebab Amerika Serikat dikabarkan akan mengeluarkan senjata dan strategi baru, yaitu untuk menutupi kesenjangan kekuatan militer dengan Cina yang semakin membandel atas kesewenang-wenangannya terhadap klaim lautan negara-negara Asia Tenggara. Selain itu, ditambah lagi dengan klaim Cina terhadap laut perlintasan internasional atau kebebasan bermanuver untuk semua kapal di dunia ini yang melintasi area tersebut. Seperti yang sebelumnya kita ketahui, jika setiap laut di dunia ini memiliki area perlintasan yang bebas menurut hukum internasional atau UNCLOS tahun 1982, yaitu adalah perlintasan yang tidak boleh dimiliki sepenuhnya atas negara tersebut. Dan melalui kesempatan UNCLOS tahun 1982 saat itu, semua negara sepakat dengan kebebasan bermanuver atau melintasi laut yang tidak bisa dimiliki sepenuhnya atas negara-negara tertentu. Dengan aksi manuver Cina yang mengklaim sepihak wilayah laut negara-negara Asia Tenggara, membuat Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan. Selama beberapa dekade terakhir, ketika Cina memperkuat persenjataan mereka di Laut Cina Selatan, Amerika lebih banyak bertahan. Namun setelah peniadaan perjanjian kontrol persenjataan yang dibentuk masa Perang Dingin, pemerintah Donald Trump berencana mengerahkan rudal jelajah jarak jauh di wilayah Asia Pasifik, yaitu sebagai bentuk perlawanan Amerika Serikat terhadap Cina yang telah mengusir kapal perang Amerika Serikat di salah satu perairan di Laut Cina Selatan. Berdasarkan permintaan anggaran untuk tahun 2021 yang diajukan ke Gedung Putih dan kesaksian komandan militer di Kongres pada bulan Maret lalu, Amerika Serikat menyatakan jika Pentagon ingin memperkuat marinir mereka dengan rudal jelajah Tomahawk yang kini dibawa oleh kapal-kapal tempur Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Selain itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir, Pentagon ingin mempercepat pengiriman rudal jarak jauh anti kapal yang telah dikerahkan oleh Cina. Langkah negeri Paman Sam ini bertujuan untuk membalas keunggulan negeri tirai bambu di senjata rudal darat dan rudal balistiknya. Sehingga Pentagon juga ingin mengalahkan Cina di kawasan Asia Pasifik. Menanggapi ancaman Amerika Serikat, Tentara Pembebasan Rakyat Cina telah membangun kekuatan militer dengan rudal yang sangat besar di Laut Cina Selatan. Namun sebagai bentuk antisipasi Amerika Serikat di kawasan Laut Pasifik, Komandan Militer Amerika Serikat mengatakan jika Kongres pada bulan Maret lalu, Korps Marinir Amerika Serikat atau unit-unit kecil marinir yang bersenjatakan rudal dapat membantu angkatan lautnya di kawasan Asia Pasifik, yaitu sebagai bentuk dukungan untuk meningkatkan kekuasaan mereka di laut terutama di Pasifik Barat. Pergerakan militer ke Laut Cina Selatan tentunya membuat Amerika Serikat sudah mempertimbangkan akan terjadinya aksi ketegangan di Laut Cina Selatan. Sebab kali ini Amerika akan menggunakan rudal Tomahawk untuk menghadapi rudal-rudal nuklir Cina. Selain untuk terus memperkuat pengaruh alutsista militer Amerika Serikat di Laut Cina Selatan, Amerika kembali mengirim 2 kapal Angkatan Laut US Navy Amerika Serikat yang berlayar menuju Laut Cina Selatan pada 7 Mei 2020 kemarin. Kedatangan kapal perang milik Amerika Serikat tersebut tidak lain adalah mendukung kapal-kapal perang Malaysia yang telah diganggu oleh kapal Tiongkok dan berupaya mengklaim laut yang kaya akan sumber daya alam minyak dan gas bumi Malaysia. Adapun kapal perang US Navy yang dikerahkan untuk memperketat patrolinya di Laut Cina Selatan atas klaim sepihak Cina, yaitu kapal perang USS Montgomery dan kapal kargo USNS Cesar Chavez.
yaitu untuk menunjukkan kepada Cina jika kehadirannya di wilayah Savela Barat adalah sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pengeboran minyak Malaysia yang telah diganggu kapal-kapal Tiongkok dalam beberapa waktu terakhir. Selain itu, Laksmana John selaku Komandan US Pacific Fleet mengungkapkan jika Amerika Serikat telah berkomitmen pada pemerintah berdasarkan aturan di Laut Cina Selatan, yaitu untuk terus memperjuangkan kebebasan laut dan aturan hukum internasional. Dalam kesempatan tersebut, Komandan US Pacific juga mengatakan jika Partai Komunis Tiongkok harus mengakhiri pola penindasan orang Asia Tenggara dari minyak, gas, dan perikanan di lepas pantai yang secara arogan telah menunjukkan kekuatan militernya sebagai bentuk penindasan atau klaim sepihaknya itu. Sebab jutaan orang di wilayah Laut Asia Tenggara bergantung pada sumber daya alam tersebut untuk mata pencarian mereka. Selain itu, Angkatan Laut Amerika Serikat secara teratur mengirimkan kapal ke perairan yang diperebutkan tersebut adalah sebagai penengah konflik dari aksi klaim sepihak Cina dan Amerika Serikat yang menyebutnya sebagai Operasi Kebebasan Navigasi atau Freedom of Navigation Operation. Operasi ini dimaksudkan sebagai sinyal ke Beijing bahwa Amerika Serikat berupaya untuk menjaga perairan itu tetap terbuka atau tidak dimiliki oleh negara tertentu. Selain itu, operasi kapal-kapal perang US Navy Amerika Serikat di wilayah Savela Barat, Malaysia adalah untuk melindungi Malaysia dari gangguan kapal-kapal penjaga pantai Cina yang kerap melakukan gangguan. Kapal-kapal perang Tiongkok juga menggertak kapal lain yang sedang latihan di lepas pantai Malaysia. Menanggapi aksi militerisasi Cina tersebut, pemerintah Malaysia sebelumnya telah menyatakan perselisihan itu akan diselesaikan damai terhadap Cina. Namun di sisi lain, Tiongkok membantah adanya perselisihan dengan Malaysia. Mengetahui akan hal tersebut, Malaysia yang merupakan negara sekutu Amerika Serikat di Asia Tenggara, maka militer Amerika Serikat mendorong kembali kegiatannya di wilayah yang disengketakan dengan memasukkan beberapa operasi navigasi kebebasan Angkatan Laut US Navy Amerika Serikat dan pesawat jet tempur pembom Angkatan Udara Amerika Serikat untuk mengudara di sekitar laut lepas Cina. Namun aksi menegangkan perselisihan antara Amerika Serikat dan Cina yang dimulai dari klaim hukum laut internasional, klaim sepihak Cina dengan laut negara kawasan Asia Tenggara, dan hingga pembatasan pengembangan senjata nuklir Cina tidak terlepas dari komitmen dan komunikasi antara Rusia dan Amerika Serikat. Sebab Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah melakukan hubungan telepon dengan Presiden Rusia, yaitu Vladimir Putin, untuk membahas persitegangan antara Amerika Serikat dan Cina. Dalam pembicaraan tersebut, Trump menekankan keinginan Amerika Serikat untuk mendesak Cina melakukan kontrol senjata. Presiden Trump menegaskan kembali bahwa Amerika Serikat telah berkomitmen untuk mengendalikan persenjataan yang efektif, tidak hanya mencakup dengan Rusia, tetapi juga untuk Cina. Sebelumnya Amerika Serikat dan Rusia memang telah terikat perjanjian New START sejak tahun 2010. Namun perjanjian antara Washington dan Moskow itu akan berakhir di Februari 2021 mendatang. Perjanjian tersebut setara membatasi kedua negara untuk mengembangkan senjata nuklir atau membatasi hulu ledak nuklir dengan 1550 sebagai level terendah dalam beberapa dekade. Perjanjian ini juga diklaim untuk membatasi pengembangan rudal dan bom balistik di darat maupun kapal selam. Sementara itu, Cina diketahui sudah berulang kali menolak proposal kontrol senjata. Dari data Reuters, dan hingga saat ini Cina dikabarkan telah memiliki 300 senjata nuklir. Namun dalam pembahasan melalui telepon, kedua petinggi negara ini mengatakan jika terkait kontrol senjata Cina, Rusia bersikap diplomatis, sebab kedua negara telah bekerja sama untuk memastikan stabilitas strategis. Sementara itu, sejumlah pihak menilai Amerika Serikat dan Cina kini sudah membawa dunia pada perang dingin baru.
yaitu saling ancam yang dilontarkan kedua negara bahkan dikhawatirkan merambat ke perang terbuka. Dalam sebuah laporan intelijen Cina, gelombang anti-Cina yang dipimpin Amerika Serikat berpotensi membuat kedua negara terlibat perang senjata. Laporan tersebut disusun oleh Institut Hubungan Internasional Kontemporer Cina, yaitu lembaga think tank yang sangat berpengaruh. Di dalam pernyataan makalah tersebut menyimpulkan bahwa Washington memandang Cina sebagai ancaman ekonomi dan keamanan nasional serta tantangan bagi demokrasi Barat. Laporan ini dikabarkan disajikan awal bulan lalu oleh Kementerian Keamanan Negara kepada para pemimpin Cina, termasuk Presiden Xi Jinping.